Nasib manusia memang harus selalu diperjuangkan. Keuletan dan ketekunan dalam memperbaiki nasib dipengaruhi oleh semangat dan inner strength, kekuatan dari dalam diri seseorang. Tidak mudah memang, namun siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan nasib kita? Kita perlu mengadu keberuntungan, karena hanya orang-orang yang beruntung dan bernasib baik yang pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Kemenangan dari sebuah perjuangan akan melegakan hati kita, seolah keringat yang membasahi tubuh ini mampu dikeringkan dengan sebuah ungkapan, "Telah kutaklukkan musuhku dan aku menang." Berjuanglah sampai tenagamu terkuras habis. Laramu akan terbalaskan dan terobati manakala impian kita menjadi sebuah kenyataan. Tiran sudah memikirkan berhari-hari. Ia harus mengubah nasibnya menjadi lebih baik lagi. Ia akan memperjuangkan masa depannya. Ia ingin meraih kemenangan dengan mengadu nasib, bekerja keras, dan tak mengenal lelah. Apalagi putus asa, no way. Tiran sudah mengurus semuanya dan sudah mempersiapkan apa saja yang diperlukan. Ia sudah memantapkan hatinya, bahkan sudah berkemas. Hidup harus berubah. Pendengar, bagaimana Tiran bisa menggenggam kemenangan dalam perjuangan hidupnya? Temukan jawabannya dengan mendengarkan Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Episode pungkasan ini. Selamat mendengarkan. Pak Marto, Bu Marto, dan Tiran lalu berangkat ke rumah besannya. Kali ini bukan untuk menengok cucunya saja, tapi ada hal penting yang ingin mereka bicarakan. Pak Darmadi, istrinya, dan Lembayung sudah diberitahu sebelumnya tentang kedatangan mereka ini. Bu Darmadi sudah menyiapkan hidangan istimewa untuk tamu istimewanya ini. Kebetulan saat itu musim dingin. Bu Darmadi membuat minuman hangat. Telah disiapkan wedang jahe gula batu. Nyamikannya pisang goreng kepok kuning dan nogosari. Untuk keletikannya, Bu Darmadi goreng emping melinjo. Untuk makan siangnya, Bu Darmadi membuat soto ayam kampung, bergedel, dan goreng kerupuk. Begitu tamunya nanti datang, akan langsung dijamu. Semua dihidangkan selagi masih hangat. Kira-kira ada apa ya Mbak Ne Ayung? Besan kita mau tindak ke sini. Yang pasti ya kangen cucunya Pak Ne. Selebihnya aku sendiri gak bisa mengira-ira Je. Kita tunggu saja ya Mbak Ne, daripada menduga-duga belum tentu benar. Mendengar pembicaraan orang tuanya, Lembayung senyum-senyum sendiri. Kalau menurut intuisiku, mereka pasti akan melamarku. Untuk apa Kang Tiran kesini ngajak orang tuanya, kalau tidak untuk meminangku agar bersedia menjadi ibunya Kunti? Ternyata cintaku sampai juga di terminalnya. Sebuah pemberhentian yang selama ini setiap malam dalam tidurku menjadi bunga mimpiku. Ya,
Inilah buah kesabaranku. Akhirnya Kang Tiran akan menjadi milikku selamanya. Rindu yang kusimpan selama ini akan segera terurai. Air mata yang terbentung oleh derasnya arus cinta akan menetes di atas talang kasih. Dan hanya Kang Tiran yang bakal mampu mengurai menjadi embun kebahagiaan, membuat kesejukan pada setiap naluri perjumpaan. Kang Tiran, hanya engkau yang selama ini memiliki cintaku. Aku lebih dulu mengharapkanmu jauh sebelum kamu jadi iparku. Demikian isi hati Lembayung. Hari itu Lembayung berdandan sangat cantik. Kini ia sudah menganggap dirinya dewasa, tidak lagi gadis remaja. Dandanannya pun sudah lebih berani. Ia memoleskan pensil alis tipis, membentuk lengkungan alis yang manis. Ayung juga memakai blush on warna pastel serta lipstik warna senada. Ayung berdandan khusus untuk Kang Tirannya. Ia juga mendandani Kunti dengan baju terbarunya. Ia pakaikan pita kuning senada dengan warna bajunya. Tak lama setelah itu, mata Lembayung semakin berbinar-binar. Senyum manisnya merekah dari bibir lembutnya, bagaikan embun pagi. Senyum itu menyegarkan hati siapapun yang memandangnya. Lembayung ikut menyambut tamu istimewanya, Tiran dan kedua orang tuanya. Monggo Kang Mas, Mbak Yu, dan Nak Tiran. Mari masuk dan langsung dahar dulu, mumpung masih panas, kan seger. Nanti setelah itu baru bincang-bincang sambil nyemil camilan. Wah, lah kok malah ngerepoti toh ini Dimas. Kami kesini nggak membawa apa-apa loh Dimas. Ya hanya hasil sawah yang kami punya saja. Oleh-oleh segitu banyak kok ngendiko nggak bawa apa-apa toh Kang Mas. Matur nuwun loh. Ramah tamah siang itu sangat meriah, hangat dan akrab. Dalam hati, Tiran dan juga orang tuanya mengagumi kecantikan Lembayung. Memang hari itu Lembayung tampil dengan menggemaskan. Hanya saja mereka tidak bisa secara terus terang menyatakan kekagumannya. Semua hanya disimpan dalam hati. Berkali-kali Bu Marto melirik anak laki-lakinya. Ia menyelidik dan berharap Tiran terpikat oleh penampilan Lembayung, sehingga mengurungkan niatnya untuk pergi dari desanya. Yang dilirik tampak biasa-biasa saja, menebar senyum dengan polos tanpa memasang jebakan-jebakan untuk menelikung Lembayung. Tiran lebih tertarik menggendong Kunti yang mengingatkannya pada almarhum istrinya. Wajah yang ciplek itulah yang selalu berhasil menghibur hatinya. Serasa Menur masih berada di sampingnya. Setelah menata hatinya, Tiran berusaha setenang mungkin akan menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah mertuanya. Bapak, Simbo, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bapak dan Simbo menganggap saya ini menantu yang tidak sopan dan tidak berbakti.
Tiran diam sebentar. Ia perlu menata deru nafasnya yang tiba-tiba menjadi tidak teratur. Sementara itu, Lembayung yang mengintip di balik korden kamarnya ikut menahan nafas. Ia ingin sekali segera tahu apa yang hendak dikatakan pujaan hatinya itu. Katakan saja, Nak Tiran, tidak usah ragu-ragu. Kami memahami keadaan dan perasaan Nak Tiran. Pak Darmati memberi semangat menantunya agar tidak takut mengungkapkan isi hatinya. Sedangkan bapaknya Tiran hanya berdehem, lalu melinting tembakau, menyulut dan menghirupnya. Pak, Mbok, Tiran mau minta doa restu panjenengan. Saya mau ke kota untuk memperbaiki nasib saya. Saya mau kuliah dan mungkin sambil bekerja juga. Tidak ada yang saya harapkan jika saya terus hidup di desa ini. Tidak akan ada kemajuan. Saya ingin hidup saya berubah, Pak, Mbok. Tidak menjadi petani selamanya. Kalau bapak saya kewalahan menggarap sawahnya, biar nanti mencari tenaga yang membantu. Atau biar saja bapak memperkerjakan orang. Saya titip kunti ya, Pak, Mbok. Nanti tiap panen, bapak dan simbok saya biar membantu bapak dan simbok di sini dengan hasil panenan kami. Lembayung yang mendengar penuturan Tiran langsung lemas. Ia tidak menyangka sama sekali kalau Tiran akan pergi. Batin Lembayung kalang kabut. Ia menjerit-jerit dalam hati. Air matanya deras membasahi pipi. Ia dekap Kunti yang sedang terbaring di tempat tidur dan sedang ngoceh. Anak itu tidak tahu jika bapaknya akan pergi meninggalkannya. Ia tetap saja memainkan kaki dan tangannya, diangkat-angkat dan digoyang-goyangkan sambil ngoceh belajar berkomunikasi versi seorang bayi. Sambil ngerungket Kunti, Lembayung memuntahkan isi hatinya. Bapakmu itu Lunduk, gak punya hati dan gak punya perasaan. Lembayung menangis mingsek-mingsek. Sudah enggan mendengarkan pembicaraan Tiran dan orang tuanya. Hatinya luluh lantak. Ia lebih suka mengaru-biru perasaannya di depan keponakannya yang masih bayi itu. Bu Marto dan Bu Darmati mulai tidak sanggup menahan rasa haru dan sedih. Mereka tahu kalau mereka tidak bisa menghalang-halangi keinginan Tiran. Ini menyangkut masa depan Tiran, hidup Tiran. Tidak ada seorang pun yang berhak menghalang-halangi, sekalipun orang tuanya sendiri. Saya dan bapaknya juga sudah tidak kurang-kurang menasihati Tiran loh Mbak Yu. Tapi ya itu tadi, anak saya kekeh tetap mau pergi. Bu Marto mencoba membela diri supaya tidak terlalu disalahkan. Paling tidak ia tidak mendukung gagasan itu. Pak Darmati yang sejak tadi diam saja, akhirnya ikut bicara setelah mendengarkan apa yang dikatakan bisannya. Kami percaya kok Mbak Yu, sebagai orang tua pasti sudah gak kurang-kurang mengarahkan anaknya untuk kebaikannya.
Tapi kalau nak Tiran pergi dari desa ini untuk memperbaiki nasib, ya mau gimana lagi? Kami sebagai orang tua bisanya cuma memberi restu. Setelah semuanya legowo, Tiran dan orang tuanya pamit untuk pulang ke rumah. Namun sebelumnya mereka ingin menggendong Kunti terlebih dahulu. Bu Darmati memanggil-manggil Lembayung agar membawa Kunti keluar, namun tidak ada jawaban. Bu Darmati lalu masuk ke kamar. Dilihatnya Lembayung tengkurap. Bu Darmati mengira Lembayung tertidur, padahal sebenarnya Ayung menuntaskan tangisnya. Agar tidak konangan simboknya, ia sengaja tengkurap dan menutup kepalanya dengan bantal. Bu Darmati mengambil Kunti dari samping Lembayung, sangat pelan agar tidak membangunkan Ayung. Kunti masih tetap saja ngoceh sambil senyum-senyum. Pak Martono dan istrinya menciumi Kunti sepuasnya. Mereka gemes sekali. Tiran menggendong Kunti, mendekap dan menciumnya. Ia teringat Menur, selalu begitu. Jika melihat Kunti, sama saja dengan menghadirkan Menur ke dalam ingatannya. Nak Ayung kemana ini Mbak Yu? Maaf, tadi ketiduran di samping Kunti. Yang dimomong masih ngoceh, yang ngomong malah ngelepus. Nggak apa-apa Mbak Ayu, biasa kan begitu. Kita dulu juga ngalami kok. Lalu mereka semua tertawa. Terutama para ibu-ibu ya Mbak Ayu. Ketika menyusui sambil tiduran, bayinya tidur, ibunya juga ikut angler. Lah bagaimana ya Mbak Yu? Kita ini para ibu kan capek sekali menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Bapak-bapak juga loh Mbok nih. Pak Marto nggak terima kalau dikatakan hanya ibu-ibu saja yang capek ngurusi rumah tangga. Mereka tampak bahagia, semua legowo, meskipun hari itu adalah hari perpisahan mereka dengan Tiran. Ya sudah Mbak Yu, Kang Mas, kami pamit. Baru beberapa langkah mereka berjalan, mereka dikejutkan oleh suara keras seperti sebuah jeritan. Kang Tiran! Semua berbalik arah. Dilihatnya Lembayung berlari menuju arah mereka. Lembayung langsung menubruk Tiran. Sampai Tiran terhuyung 2 langkah ke belakang, saking kerasnya dorongan tubuh Ayung. Lembayung ruket Tiran keras banget, sambil menangis, meratap, menyayat hati. Tiran bingung harus bagaimana. Apakah ia harus mendekap Ayung dan membelai untuk menenangkan atau bagaimana? Saking bingungnya, Tiran berkata asal ngawur saja. Ada apa Yung? Kamu gak keberatan kalau harus mengasuh Kunti kan? Ayung tidak menjawab. Malah tangisnya semakin menjadi-jadi. Bu Marto dan Pak Marto saling bertatapan. Bener kan Pak dugaanku? Pak Marto diam saja, enggan mengomentari adegan ini. Tidak ada cara lain Yung. Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, aku harus mau meninggalkan desa, berjuang di kota Yung. Jangan pergi Kang Tiran,
aku sangat mencintaimu. Hanya Engkau, Kang, yang selama ini membuat aku masih bersemangat hidup dan bertahan tinggal di desa ini. Kalau sekarang kamu mau pergi, Kang, berarti separuh jiwaku akan hilang bersamamu. Tidak ada gunanya aku hidup, Kang. Ajaklah aku akan mengabdi padamu. Tentu saja semua kata-kata itu hanya Ayung ucapkan di dalam hatinya saja. Semuanya tersangkut di tenggorokan, tidak bisa keluar. Nafas Ayung sesak, namun air matanya tetap tak terbendung. Hatinya rojah-rajah perih sekali. Ia sudah menggadaikan cintanya pada Tiran, namun tidak harga dirinya. Lembayung melepas dekapannya. Ia mendongakkan kepalanya, menatap Tiran dengan lekat. Tiran mengusap air mata Lembayung dengan sapu tangannya menur yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Seulas senyum merekah dari bibir Ayung, manis sekali. Debar jantung Tiran berpacu 100 kali lebih cepat. Ingin sekali Tiran mengecup bibir mungil dengan senyum yang maha dahsyat itu. Tapi ia tidak berani. Namun sorot mata sayu Tiran sempat tertangkap oleh Ayung. Lembayung memejamkan matanya, menunggu sang pangeran bereaksi. Ayung menyangka Tiran akan menciumnya. Lama dinanti, tidak terjadi apa-apa. Lembayung menggigit bibirnya sendiri, menahan dahsyatnya gelombang cinta yang mengamuk, mengubrak-abrik seluruh lautan perasaannya saat itu. Lembayung membuka matanya, senyumnya semakin mekar. Hati-hati ya, Kang, jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatirkan Kunti. Hanya itu yang mampu diucapkan Lembayung. Selebihnya biarlah ia pendam, ia simpen, primpen. Sebagaimana juga Tiran menyimpan primpen anak siapa Kunti sebenarnya. Di sela gerimis senja, 10 Februari 2023. Tak ada secuil pun lara yang mampu menembus birunya rinduku ini, kecuali hadirnya sebersit cinta darinya. Sebuah elegi. Pendengar, semoga Cerbung bersuara dengan judul Kalau Bukan Aku, Jangan Dia, yang tampil dengan 30 episodenya, mampu menghibur hati Anda. Ceritanya mampu membangkitkan mimpi indah masa muda akan dahsyatnya gelora cinta yang pernah mampir dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan dengan judul cerita yang lain. Tambah dahsyat, tambah asik, dan semakin menggairahkan. Sampai jumpa. Tetap sehat dan selalu berbahagia. Tuhan memberkati.